Halo, selamat pagi. Rencana pagi ini kita akan mengadakan press release terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak berkendaraan bermotor yang kejadian pada tahun baru, tepatnya tanggal 1 jam 05.30 pagi. Alhamdulillah kita sudah amankan para pelaku sebanyak 7 orang. Kita dengar nanti apa penjelasan para pelaku ya. Oke, nanti Bapak Kapolres, Bapak AKBP Doni Hermawan yang akan memimpin press release. Oke, saksikan ya. Hari ini kita lakukan rilis penangkapan beberapa tersangka kasus pengeroyokan terhadap korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 5.30, yaitu di Kecamatan Mulyasari, Kelurahan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, yang kita amankan pelaku sejumlah 7 orang. Untuk pelaku FZ, yaitu pelaku yang pertama yang kita amankan sesaat setelah kejadian, artinya kurang dari 1 kali 24 jam sudah kita bisa amankan, dan hasil dari penangkapan FZ kita kembangkan dan lakukan penangkapan terhadap tersangka lainnya, dan sudah diamankan 6 tersangka lainnya. Jadi total hari ini 7 tersangka sudah lengkap kita amankan kasus pengeroyokan pada saudara F yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Mereka tuh bisa teridentifikasi dari rekaman CCTV atau apa? Ya, salah satunya dari rekaman CCTV dan saksi-saksi yang ada. Memang dari beberapa keterangan saksi, termasuk tersangka yang pertama kali kita amankan, berkembang terhadap para pelaku yang lainnya, dibantu dengan rekaman CCTV yang ada, sehingga kita lakukan penangkapan terhadap tersangka lain. Kalau motifnya gimana, Pak? Motif para pelaku sendiri? Motifnya ini hanya mencari, memang sengaja mencari permusuhan terhadap orang lain, karena memang antara pelaku dan korban tidak saling mengenal. Jadi memang mencari-cari mencari olah mangsa terhadap acak gitu ya, betul. Jadi tidak ada kaitan antara pelaku dengan korban. Jadi mencari gara-gara saja. Jadi para pelaku ini memang sengaja membuat ulah untuk melakukan keributan kepada para pelaku secara random, para korban secara random. Para pelaku sendiri sebelumnya mengkonsumsi minuman keras atau? Dari yang kita tangkap memang tidak ada indikasi menggunakan minuman keras atau tidak mengkonsumsi minuman keras, tapi memang murni mereka melakukan kegiatan terhadap para korban atau korban yang ditemui secara random, dan ini yang terjadi di akhir atau di pagi-pagi hari setelah merayakan tahun baru. Dari geng apa? Ini dari satu kelompok geng, kebetulan para pelaku 7 orang ini dari XBC yang kita amankan. Ini di bawah umur semua, komandan? Semuanya di bawah umur. Masih pelajar lah? Statusnya ada beberapa yang masih pelajar. Warga Kota Tasik semua? Iya, seluruhnya warga Kota Tasik. Mereka ditangkap di mana udah? Ini dari beberapa tempat ya, ada yang di Diamannya, semuanya seluruhnya di Tasik. Penanganannya seperti apa nanti para pelaku? Ya, tentunya ini dengan sesuai dengan proses hukum yang ada, kita lakukan penyidikan karena memang yang dipersangkakan adalah pasal 170 KUHP, mengeroyokan secara bersama-sama dengan peran masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang memang seperti pelaku ini, ada yang melempar batu, ada yang mengeroyok langsung. Jadi seluruh para pelaku yang kita amankan hari ini 7-nya memang yang melakukan tindakan pengeroyokan terhadap korban. Jadi kalau FZ ini ketua kelompoknya, ketua gengnya? Iya, FZ ini bukan ketua, tapi satunya sama seperti yang lainnya. Oh, tersangka satunya lagi? Ya, untuk satu tersangka lagi kita amankan, ini kasus pengeroyokan yang terjadi di Ciberem, yaitu di bulan November yang lalu, yaitu tepatnya di depan kolam renang Tirta Alam Kecamatan Ciberem, yang sebelumnya sudah kita amankan 2 tersangka. Ini ada penambahan 1 tersangka lagi yang kita sudah amankan hari ini. Jadi untuk yang kejadian di bulan November sudah
seluruhnya tersangka sudah kita ungkap dan kita amankan. Masih satu kelompok. Satu kelompok? Tidak, satu kelompok nggak yang Beda-beda kelompok. Ini memang pertemanan tapi memang beda kelompok geng motor. Akan dilakukan penahanan untuk anak-anak ini. Pasal yang dikenakannya Pak? Sama pasal 170 KUHP. Tidak. Ya. Kalau dilakukan penahanan kan? Ya, untuk anak-anak memang tidak dilakukan penahanan, memang semuanya di bawah umur, jadi perlakuannya juga sesuai dengan ketentuan tentang perlindungan terhadap anak. Saya ada koordinasi dengan Bapak sudah. Ya, pastinya seperti itu. Ya. penegasan dengan maraknya geng motor? Ya, ini kepada para anak-anak remaja atau para pemuda yang memang terbiasa berkumpul-kumpul berkomunitas menggunakan sepeda motor, khususnya untuk yang memang tergabung dalam geng motor, kami ingatkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Ya. Kita sudah warning dan kita akan berperang terhadap para pelaku kerusuhan, para pelaku yang melakukan onar di wilayah Tasikmalaya yang mengatasnamakan kelompok motor. Ya. Sehingga ini menjadi ancaman buat para pelaku yang lainnya, ya, pada para komunitas yang lainnya yang tidak mematuhi terhadap ketentuan dan melanggar aturan yang ada. Ya, Kalau dari sisi usia kan masih remaja, usia sekolah, mereka ini pengen mencari eksistensi atau gimana? Ya, motifnya saya kira anak remaja yang terlibat dalam beberapa geng motor ini mencari eksistensi sebagian besar, ya. Karena dari pihak keluarga pun sudah sepertinya tahu dengan tindak dari para anak-anaknya yang tergabung dengan geng motor, dan bahkan kita sudah panggil orang tuanya dan memang sudah menyerahkan bahwa perilaku anaknya sudah di luar kendali, sehingga kita lakukan upaya terhadap penegakan hukum terhadap para pelaku ini. Ada upaya supaya memberikan efek jerah kan meskipun mereka anak-anak? Ya, saya kira ini sudah bentuk daripada memberikan efek jerah. Dengan kita nangkap, kita panggil orang tuanya, ini semoga bisa memberikan efek jerah kepada pelaku maupun pada remaja yang lain, ya, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar jangkauan hukum. Pernah nggak dan koordinasi juga dengan pihak sekolah atau misalnya dengan dinas pendidikan di Kota Tasikmalaya berkaitan dengan, kan bukan sekali dua kali kejadian? Ya. Ya, tentunya ke depan memang ini peran, selain peran keluarga dan peran sekolah, itu juga memberikan kontribusi terhadap perubahan perilaku terhadap anak-anak remaja. Jadi memang ke depan juga kita akan terus intensifkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, baik pemerintah maupun juga pihak sekolah, termasuk dengan juga tentunya peran keluarga yang terpenting, ya, untuk mengawasi dari anak-anak yang harus dilakukan pengawasan melekat terhadap aktivitas dari masing-masing anak, sehingga kegiatannya terkontrol, ya, tidak masuk ke dalam geng motor yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum.